warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubaratul Aziza dari SMK Al-Latifah kelas 12. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara internet bekerja. Apa itu internet? Sebelum kita membahas apa itu internet, kita harus mendefinisikan apa itu jaringan. Jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung dan dapat saling mengirim data. Jaringan komputer sangat mirip dengan lingkaran sosial, yaitu sekelompok orang yang saling mengenal, bertukar informasi secara berkala, dan mengkoordinasikan kegiatan bersama. Internet adalah kumpulan jaringan yang luas dan tersebar yang saling terhubung. Bahkan kata internet dapat dikatakan berasal dari konsep ini, jaringan yang saling terhubung. Karena komputer saling terhubung dalam jaringan, dan jaringan-jaringan ini juga saling terhubung, satu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan yang jauh berkat internet. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi antar komputer di seluruh dunia dengan cepat. Komputer saling terhubung satu sama lain dan ke internet melalui kabel, gelombang radio, dan jenis infrastruktur jaringan lainnya. Semua data yang dikirim melalui internet diterjemahkan menjadi pulsa cahaya atau listrik, yang juga disebut bit, dan kemudian ditafsirkan oleh komputer penerima. Kabel, kawat, dan gelombang radio menyalurkan bit-bit ini dengan kecepatan cahaya. Semakin banyak bit yang dapat melewati kabel dan kawat ini sekaligus, semakin cepat internet bekerja. Cara internet bekerja. Internet adalah jaringan komputer global yang terdiri dari berjuta-juta perangkat yang terhubung. Cara kerja internet dimulai dari pusat data, di mana data dari berbagai sumber dikirim dan diterima. Pusat data ini berfungsi sebagai pusat kontrol dari mana semua informasi mengalir. Biasanya pusat data ini dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Bagaimana cara kerja internet pada sebuah jaringan? Cara kerja internet dimulai dengan pengiriman data dari komputer pengguna melalui koneksi internet lokal, seperti kabel atau wifi. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan lokal menuju router, yang bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal dan internet secara keseluruhan. Router ini akan meneruskan data tersebut ke Internet Service Provider atau ISP seperti Megnavision, yang memiliki infrastruktur dan kapasitas yang cukup untuk mengirimkan data ke tujuan akhir. Yang memiliki infrastruktur dan kapasitas yang cukup. Setelah data mencapai ISP, data tersebut akan dikirimkan melalui serangkaian koneksi dan jaringan yang kompleks. ISP memiliki server sendiri yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Server ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima permintaan dari pengguna. Ketika Anda mengakses suatu situs web, misalnya permintaan tersebut dikirim melalui ISP Anda ke server situs web yang dituju. Setelah itu, server tersebut akan merespon permintaan tersebut. Dikirim melalui ISP Anda ke server situs web yang dituju, dan akhirnya ke komputer pengguna. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan detik, tergantung pada kecepatan koneksi internet dan jarak fisik antara pengguna dan server. Selain itu, cara kerja internet juga melibatkan pengguna dan protokol standar komunikasi. Salah satu protokol paling penting dalam internet adalah Internet Protokol atau IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik, mirip dengan alamat rumah Anda. Ketika data dikirim melalui internet, data tersebut dikemas dalam paket-paket yang kecil mencakup alamat IP, tujuan, dan asal. Hal ini memungkinkan data untuk dikirim dan diterima dengan benar oleh perangkat yang tepat. Selain protokol IP, ada juga protokol lain yang
Transmission Control Protocol atau TCP, dan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol TCP memastikan pengiriman data yang handal melalui jaringan dengan membagi data menjadi paket-paket yang lebih kecil, memastikan bahwa setiap paket tiba dengan aman dan dalam urutan yang benar. Protokol HTTP digunakan untuk mengirim permintaan dan menerima respon antara server dan pengguna, memungkinkan kita untuk mengakses situs web, mengirim email, dan berbagai aktivitas online lainnya. Selain itu, ada juga teknologi jaringan lain yang memainkan peran penting dalam cara kerja internet, seperti kabel serat optik dan jaringan nirkabel. Kabel serat optik menggunakan serat kaca yang sangat tipis untuk mentransmisikan data melalui sinar cahaya. Kecepatan dan kapasitas kabel serat optik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas. Sedangkan jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data melalui udara, memungkinkan kita untuk terhubung dengan internet tanpa menggunakan kabel fisik. C. Infrastruktur fisik apa yang membuat internet berfungsi? Ada banyak jenis perangkat keras dan infrastruktur yang digunakan untuk membuat internet berfungsi bagi semua orang. Beberapa jenis yang paling penting adalah sebagai berikut. Router. Router meneruskan paket ke jaringan komputer yang berbeda berdasarkan tujuannya. Router seperti polisi lalu lintas internet yang memastikan bahwa lalu lintas internet menuju ke jaringan yang tepat. Switch. Switch menghubungkan perangkat yang berbagi satu jaringan. Switch menggunakan paket switching untuk meneruskan paket ke perangkat yang benar. Switch juga menerima paket keluar dari perangkat tersebut dan meneruskannya ke tujuan yang benar. Server web. Server web adalah komputer khusus berdaya tinggi yang menyimpan dan menyajikan konten atau laman web, gambar, video kepada pengguna. Selain menjadi host aplikasi dan basis data, server juga menanggapi permintaan DNS dan melakukan tugas penting lainnya untuk menjaga agar internet tetap aktif dan berjalan. Sebagian besar server disimpan di pusat data besar yang berlokasi di seluruh dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.